Di sebuah tempat yang disebut pemakaman para dewa, terlihat seorang pria tua sedang memancing di danau yang membeku. Namun tiba-tiba danau yang membeku itu mulai retak, lalu terjadilah guncangan yang besar. Pria tua itu kemudian mulai mendekat ke area pemakaman para dewa karena ia tahu jika fenomena ini merupakan tanda kelahiran seorang reinkarnasi dewa. Benar saja, tiba-tiba muncul seseorang dari dalam batu dengan pakaian compang-camping. Pria tua itu sedang menunggu orang ini, bre. Pria tua itu mulai bertanya siapakah identitasnya. Namun pria ini juga tak mengetahui siapa dirinya. Untuk mengetahui identitasnya, pria tua itu kemudian menyerang pria ini dengan kekuatannya. Pria tua ini melemparkan batu besar ke arah pria itu. Untungnya dengan sigap, pria itu menggunakan kekuatannya untuk menahan batu besar itu. Namun itu semua belum cukup. Pria tua ini kemudian menggunakan sebuah mantra untuk menyerang pria ini. Serangan itu dapat melihat ke dalam jiwanya, dan ternyata pria ini merupakan seorang dewa jenderal perang yang bernama Chenan. Setelah mengetahui identitasnya, pria tua itu kemudian melemparkan Chenan ke dasar jurang. Itu semua agar Chenan mendapatkan kembali ingatannya. Di saat yang bersamaan, di sebuah danau ada seorang putri yang bernama Yuer sedang mandi di danau itu. Dan secara kebetulan, Chenan terjatuh tepat di danau itu. Alhasil, putri Yuer sangat terkejut dengan kemunculan Chenan yang tiba-tiba. Hal itu membuat para pengawal menangkap Chenan. Setelah memakai bajunya, putri Yuer kemudian melampiaskan amarahnya kepada Chenan. Chenan tak tinggal diam, bre. Ia mencoba menjelaskan kepada putri Yuer jika ini semua adalah kesalahpahaman. Namun apalah daya, sang putri tak percaya dan malah menangkap Chenan untuk dibawa ke istana. Tangannya diikat menggunakan tali. Terlintas di pikiran sang putri untuk mengerjai Chenan. Ia menyuruh kudanya untuk lari dan menarik Chenan agar berlarian. Namun tiba-tiba ada sekelompok orang yang melesatkan sebuah pisau ke arah putri Yuer. Beruntung Chenan yang melihatnya dengan segera menarik talinya untuk menyelamatkan putri Yuer. Sekelompok orang itu kemudian mendekat dan menyerang pasukan putri Yuer. Karena tangannya terikat, Chenan sedikit kewalahan menghadapi orang-orang ini. Namun meskipun begitu, Chenan mampu melawan mereka hingga akhirnya ia terkena tendangan yang membuatnya terpental. Di saat terdesak itu, tiba-tiba Chenan ditarik oleh kekuatan misterius dari dalam kotak yang dibawa oleh putri Yuer. Ternyata, bre, isi kotak itu merupakan senjata pusaka yang bernama busur surgawi. Ini adalah senjata pusaka yang diinginkan oleh para penjahat yang menyerang saat ini. Chenan kemudian menggunakan kekuatan dari busur surgawi ini untuk menyerang para penjahat itu. Alhasil, mereka pun memilih untuk pergi. Kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Next part ya, bre, tetap